Dunia saat ini sedang berada pada fase yang sangat menentukan, meskipun banyak orang belum sepenuhnya menyadarinya. Di tengah hiruk-pikuk media sosial, isu politik domestik, dan persoalan ekonomi sehari-hari, sebuah keputusan strategis yang diambil ribuan kilometer dari Indonesia justru berpotensi memberi dampak besar terhadap kehidupan masyarakat di negeri ini. Keputusan tersebut adalah langkah Amerika Serikat yang secara resmi melakukan blokade total terhadap Venezuela, sebuah negara di Amerika Latin yang selama ini kerap dipandang sebelah mata, tetapi sesungguhnya memegang peran sangat penting dalam sistem energi global. Blokade ini bukan sekadar sanksi ekonomi biasa, ini adalah bentuk pengepungan laut yang dalam perspektif hukum internasional sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan militer berskala rendah. Kapal-kapal tanker yang keluar masuk wilayah Venezuela dibatasi, diawasi, bahkan diancam akan dihancurkan apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh Amerika Serikat. Dengan kata lain, Venezuela ditempatkan dalam posisi negara yang secara ekonomi dicekik karena jalur utama kehidupan ekonominya, yakni pelabuhan dan perdagangan laut, ditutup secara paksa. Sejarah dunia mengajarkan bahwa blokade laut bukanlah instrumen kebijakan yang netral. Blokade selalu digunakan oleh negara dengan kekuatan angkatan laut yang dominan untuk memaksakan kehendak kepada negara yang lebih lemah. Dalam konteks inilah, keputusan Amerika Serikat terhadap Venezuela harus dibaca. Ini bukan sekadar persoalan politik bilateral, bukan pula semata-mata isu ideologi atau persoalan rezim pemerintahan, melainkan bagian dari pola lama yang terus berulang dalam sejarah hubungan internasional. Jika kita menengok ke belakang, praktik serupa pernah dilakukan oleh Inggris pada abad ke-19 terhadap Tiongkok dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Opium. Saat itu, Inggris menggunakan kekuatan angkatan lautnya untuk memaksa Tiongkok membuka pelabuhan dan menerima perdagangan opium, meskipun jelas-jelas merusak masyarakat dan sendi sosial negara tersebut. Ketika pemerintah dinasti Qing mencoba melarang peredaran narkotika demi menyelamatkan rakyatnya, Inggris merespons dengan kekerasan militer. Pelabuhan dibombardir, kota-kota pesisir dihancurkan, dan kedaulatan Tiongkok diinjak-injak atas nama perdagangan bebas. Pola yang sama kemudian diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap Jepang pada pertengahan abad ke-19. Jepang yang selama ratusan tahun menutup diri dari dunia luar, dipaksa membuka pelabuhannya setelah armada laut Amerika Serikat berlabuh dengan membawa meriam, bukan dengan membawa diplomat dagang. Tekanan inilah yang kemudian memicu restorasi Meiji dan mengubah arah sejarah Jepang secara drastis. Dari dua contoh besar ini, kita dapat melihat satu benang merah yang jelas, yakni bahwa kekuatan angkatan laut seringkali digunakan sebagai alat pemaksaan ekonomi dan politik. Kini, pola lama itu kembali muncul dalam wajah baru. Venezuela menjadi sasaran karena satu alasan utama yang tidak dapat disangkal, yaitu minyak bumi. Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi, Rusia, dan negara-negara Teluk lainnya. Minyak bukan sekadar komoditas bagi Venezuela, melainkan sumber utama kehidupan ekonomi negara tersebut. Hampir seluruh struktur fiskal dan devisa negara ini bergantung pada ekspor minyak bumi. Sebelum dikenai sanksi dan blokade, Venezuela mampu mengekspor hingga jutaan barel minyak per hari. Bahkan setelah bertahun-tahun mendapat tekanan ekonomi, negara ini masih mampu memproduksi ratusan ribu barel per hari. Angka ini bukanlah jumlah yang kecil dalam konteks pasar energi global. Ketika pasokan dari Venezuela terganggu, maka keseimbangan antara suplai dan permintaan minyak dunia akan ikut terguncang. Disinilah letak persoalan besar yang sering luput dari perhatian publik Indonesia. Indonesia bukan lagi negara pengekspor minyak. Indonesia adalah negara pengimpor minyak bersih dengan kebutuhan impor harian yang sangat besar. Setiap kenaikan harga minyak dunia, sekecil apapun, akan langsung berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Subsidi bahan bakar minyak akan membengkak, tekanan terhadap fiskal meningkat, dan pemerintah akan berada dalam posisi sulit antara menjaga stabilitas ekonomi atau menyesuaikan harga energi. Kenaikan harga minyak tidak hanya berdampak pada sektor energi semata. Minyak adalah input utama dalam hampir seluruh aktivitas ekonomi. Transportasi, logistik,
industri manufaktur hingga produksi pangan sangat bergantung pada energi berbasis minyak. Ketika harga bahan bakar naik, biaya produksi ikut naik, harga barang terdorong naik, dan inflasi menjadi ancaman nyata. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak bank sentral untuk menurunkan suku bunga menjadi sangat terbatas. Dampak lanjutan dari inflasi dan suku bunga tinggi adalah melemahnya daya beli masyarakat. Ketika masyarakat menahan konsumsi, pertumbuhan ekonomi melambat. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perlambatan ekonomi dalam kondisi global yang tidak stabil adalah kombinasi yang berbahaya. Inilah sebabnya mengapa blokade Venezuela tidak boleh dipandang sebagai isu yang jauh dan tidak relevan. Selain berdampak pada harga energi, blokade ini juga membawa implikasi besar terhadap stabilitas nilai tukar. Indonesia membeli minyak menggunakan dolar Amerika Serikat. Ketika harga minyak naik, kebutuhan dolar meningkat. Permintaan dolar yang tinggi akan memberi tekanan pada nilai tukar rupiah. Rupiah yang melemah akan memperparah inflasi impor dan memperlebar defisit transaksi berjalan. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, investor cenderung masuk ke mode penghindaran risiko, menarik dana dari negara berkembang dan kembali ke aset yang dianggap aman. Namun persoalan Venezuela tidak berhenti pada isu minyak dan ekonomi semata. Yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah normalisasi praktik blokade ekonomi oleh negara kuat terhadap negara yang lebih lemah. Ketika komunitas internasional diam, ketika tidak ada protes keras dari negara-negara besar lainnya, maka praktik ini berpotensi menjadi preseden berbahaya. Dunia seolah bergerak menuju fase baru di mana hukum internasional dan prinsip kedaulatan semakin kehilangan makna. Blokade bukan hanya soal angka dan statistik. Blokade adalah soal kemanusiaan. Ketika jalur energi terputus, bukan hanya mesin industri yang berhenti, tetapi juga kehidupan masyarakat. Tanpa energi, distribusi pangan terganggu. Tanpa pendapatan negara, impor bahan pokok menjadi sulit. Sejarah mencatat bahwa blokade ekonomi seringkali berujung pada kelaparan massal, terutama di negara berkembang. India pernah mengalaminya pada masa kolonial Inggris ketika jutaan orang meninggal akibat kebijakan ekonomi yang tidak manusiawi. Dalam konteks ini, Venezuela berada dalam posisi yang sangat rentan. Jika blokade berlangsung lama dan semakin ketat, maka risiko krisis kemanusiaan tidak dapat dihindari. Ironisnya, korban terbesar dari situasi ini bukanlah elit politik atau penguasa, melainkan rakyat biasa yang tidak memiliki kuasa atas keputusan geopolitik global. Di balik semua itu, terdapat dimensi strategis lain yang tidak kalah penting, yaitu pesan geopolitik yang diarahkan kepada Tiongkok. Sebagian besar minyak Venezuela diekspor ke Tiongkok. Dengan memblokade Venezuela, Amerika Serikat secara tidak langsung mengirimkan sinyal bahwa jalur pasokan energi Tiongkok dapat diganggu kapan saja. Ini adalah bentuk tekanan strategis dalam rivalitas global antara dua kekuatan besar dunia. Dalam konteks ini, Venezuela sejatinya bukan tujuan akhir, melainkan alat. Pesan yang ingin disampaikan jauh lebih luas, yakni bahwa dominasi maritim masih menjadi senjata utama dalam geopolitik global. Negara-negara yang tidak memiliki kemandirian energi dan kekuatan laut yang memadai akan berada dalam posisi yang sangat rentan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia menjadi target berikutnya? Jawabannya untuk saat ini tidak secara langsung. Pasar minyak dunia masih berada dalam kondisi surplus, sehingga gangguan dari Venezuela belum cukup untuk mengguncang sistem secara total. Namun kondisi ini bersifat sementara. Jika praktik blokade ini dibiarkan dan diulang di tempat lain, maka dampaknya bisa jauh lebih besar di masa depan. Pelajaran penting yang harus dipetik Indonesia dari peristiwa ini adalah urgensi kedaulatan energi dan ketahanan nasional. Ketergantungan berlebihan pada impor minyak adalah kelemahan strategis. Diversifikasi energi, penguatan energi listrik berbasis sumber daya domestik, serta percepatan adopsi kendaraan listrik bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan kebutuhan geopolitik dan ekonomi. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa keamanan maritim bukan isu sekunder.
negara kepulauan seperti Indonesia sangat bergantung pada jalur laut. Kekuatan angkatan laut bukan hanya simbol pertahanan, tetapi instrumen vital untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan kelangsungan hidup bangsa. Pada akhirnya, blokade Venezuela adalah cermin dari dunia yang sedang berubah. Dunia di mana kekuatan kembali menjadi alat utama dalam menentukan arah kebijakan global. Dunia di mana negara berkembang harus semakin waspada dan tidak boleh lengah. Peristiwa ini mengajarkan bahwa dalam geopolitik tidak ada peristiwa yang benar-benar jauh. Keputusan di satu belahan dunia dapat menjalar dan mempengaruhi kehidupan jutaan orang di tempat lain. Karena itu, memahami isu ini bukan soal keberpihakan politik, melainkan soal kesadaran strategis. Kesadaran bahwa masa depan ekonomi, energi, dan kedaulatan Indonesia sangat berkaitan dengan dinamika global yang sedang berlangsung. Dunia sedang memasuki babak baru, dan hanya negara yang siap secara struktural dan strategis yang mampu bertahan.